Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu poin C, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Setelah Bani Umayyah resmi memerintah di Damaskus, banyak kebijakan yang membawa kemajuan dan pembaharuan dalam dunia Islam. Puncak dari perkembangan peradaban Daulah Umayyah terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan sampai pemerintahan Hisyam bin Abdul Malik. Kemajuan tersebut antara lain, yang pertama bidang ilmu pengetahuan. Nah, setelah terjadi penguasaan berbagai wilayah oleh Daulah Umayyah, akhirnya terjadilah akulturasi budaya. Dari akulturasi budaya ini akhirnya ilmu pengetahuan juga mengalami perkembangan. Bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan. Semakin luas wilayah yang dimiliki suatu negara, maka semakin besar pula potensi ekonomi dan sumber daya alamnya. Untuk menjalankan administrasi negara, Bani Umayyah membangun sistem ketatanegaraan, di antaranya An-Nidamus Siyasi atau organisasi pemerintahan dan Al-Kitab yaitu sekretaris negara. An-Nidamul Idari yaitu tata usaha negara, An-Nidamul Mal organisasi keuangan, An-Nidamul Harbi organisasi pertahanan, dan An-Nidamul Khodoi yang berarti organisasi kehakiman. Bidang pembangunan kota. Nah, dari sini ada dua pusat peradaban Daulah Umayyah, yaitu yang pertama di kota Damaskus. Damaskus ini menjadi pusat pemerintahan atau seperti ibu kota. Damaskus ini menjadi kota yang paling besar dan juga wilayah yang paling megah. Nah, di Damaskus ini pada masa Al-Walid, kota ini dipercantik dan dipenuhi dengan fasilitas umum sehingga menjadi terkenal atau menjadi ciri khas dari kota Damaskus itu sendiri. Yang kedua yaitu kota Khoirawan. Nah, kota Khoirawan ini menjadi benteng perlindungan bagi pasukan tentara kaum muslimin dan juga sebagai tempat untuk menyimpan harta kekayaannya dari serangan musuh. Nah, kota Khoirawan ini dibangun oleh Gubernur Afrika Utara yang pada saat itu diangkat oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Pendidikan ini terjadi perkembangan dalam beberapa ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu dari bidang kedokteran, yang kedua sejarah, yang ketiga bahasa dan sastra, yang keempat kimia, yang kelima ilmu-ilmu nakli. Nah, di dalam bidang-bidang pendidikan tersebut ada beberapa tokoh yang menjadi panutan atau pelopor sebagai pencetusnya berbagai ilmu pengetahuan yang telah ada. Contohnya seperti di bidang kedokteran ada Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Nah, beliau sebagai pelopor ahli bedah. Nah, di dalam artinya beliau ini menemukan teori yang dapat digunakan sebagai contoh atau panutan dalam melakukan pembedahan. Nah, selanjutnya yaitu di dalam bidang sejarah. Di dalam bidang sejarah ada tokoh terkenal yaitu Abu Bakar bin Umar. Beliau mempunyai karyanya yang terkenal yang berjudul Tariq Iftihah Al-Andalus dan juga Al-Tariq. Di dalam bidang bahasa dan sastra ada tokoh terkenal diantaranya Abu Amir Abdullah. Nah, karyanya yang berjudul prosa atau risalah yang berjudul Al-Wabi wa Al-Zawawi dan beberapa karya lainnya. Selanjutnya yang keempat yaitu kimia. Nah, pada kimia ini daripada bidang kimia ada ahli yang terkenal yaitu Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Famas. Nah, beliau ini pengembang ilmu kimia murni dan juga ilmu kimia terapan yang akan digunakan bagi ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. Yang kelima yaitu ilmu-ilmu nakli. Ilmu-ilmu nakli ini
terdiri dari ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu bahasa, dan kesastraan. Nah, dari ilmu-ilmu nakli ini terlahirlah dua tokoh imam besar, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Bidang arsitektur. Nah, dalam bidang arsitektur ini merupakan pengaruh atau hasil dari adanya perkembangan dari ilmu pengetahuan. Semakin berkembang ilmu pengetahuan, maka akan semakin besar pula orientasi perkembangan di dalam bidang seni arsitektur. Nah, salah satu pencapaian atau hasil dari perkembangan arsitektur pada masa Daulah Umayyah adalah adanya Masjid Umayyah di Damaskus dan Masjid Baitul Maqdis di Yerusalem. Bidang militer. Nah, dalam bidang militer ini kemajuannya dapat dilihat dari adanya atau banyaknya ekspansi militer serta berbagai ilmu kemiliteran yang dipelajari sehingga menjadikannya angkatan darat kuat dan efisien. Kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, kemunduran ini bermula ketika masyarakat tidak puas dengan sosok pemimpin atau khalifah mereka, karena masyarakat menilai bahwa khalifah tersebut cenderung hidup berkemewahan dan juga kurang memperhatikan rakyat. Kekecewaan ini bermula ketika kepemimpinan Yazid bin Abdul Malik, yaitu khalifah yang ke-12 sampai pada khalifah yang terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Selain permasalahan tersebut, ternyata ada beberapa faktor yang mengantarkan atau yang menjadi dasar kehancuran dari Daulah Umayyah. Yang pertama yaitu adanya ketidakpuasan bagi pemeluk agama non-Islam. Di situ merasa bahwa Daulah Umayyah itu tidak memberikan hak yang sama antara kaum muslim dan juga kaum non-muslim. Yang kedua yaitu sistem kekhalifahan tersebut melalui garis keturunan, sehingga pemimpin mereka itu tidak dipilih berdasarkan kemampuan, tetapi dipilih melalui garis keturunan atau garis darah. Nah, dalam prakteknya ini sering terjadi atau sering menyebabkan adanya perebutan kekuasaan yang terjadi di antara kalangan keluarga sendiri. Selanjutnya terjadinya persaingan yang kuat antara suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Akan tetapi Daulah Umayyah cenderung tidak adil kepada salah satu pihak. Nah, yang selanjutnya itu adanya konflik yang terjadi yang melatar belakangi dari terbentuknya Daulah Umayyah. Jadi konflik di masa lalu sebelum Daulah Umayyah terbentuk ini itu terus berkembang dan menjadi gerakan yang semakin kuat dan menghancurkan Daulah Umayyah. Selanjutnya yaitu menguatnya kekuatan Abbasiyah dari keturunan Bani Hashim. Nah, ini adalah kelanjutan dari konflik-konflik yang terjadi sebelum Daulah Umayyah terbentuk. Nah, dari sini mereka membentuk kekuatan sehingga akhirnya setelah kekuatan mereka kuat, mereka memporak-porandakan kekuatan dari Bani Umayyah itu sendiri. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.